Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Habibur Rahman Prabowo dengan 3 NIM akhir 199 dari kelas Akuntansi Forensik EAG. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS analisis kasus berjudul Fraud in Diction, Illinois, Who's to Blame. Kasus ini merupakan salah satu fraud terbesar di sektor publik yang memberikan banyak pelajaran penting dalam akuntansi forensik. Jadi kasus ini melibatkan Rita Cranwell yang menjabat sebagai controller dan treasurer di Kota Dixon selama lebih dari 20 tahun. Ia telah menggelapkan dana publik lebih dari 53 juta dolar melalui rekening rahasia. Yang menariknya, fraud ini tidak terdeteksi oleh sistem, melainkan baru terungkap setelah ia cuti dan pekerjaannya digantikan oleh pegawai lain yaitu Katie Swenson. Hal ini menunjukkan kalau masalah utamanya bukan hanya dari pelaku, tetapi juga lemahnya sistem pengendalian, pengawasan, dan skeptisisme profesional. Pada kasus ini, terdapat beberapa red flag yang harusnya bisa mendeteksi fraud sejak awal. Pertama, gaya hidup dari Rita Cranwell yang jauh melebihi dari penghasilannya, seperti dia punya ratusan kuda dan berbagai aset mewah. Hal ini sesuai dengan indikator ACFE, yaitu Living Beyond Apparent Means, yang berarti seorang hidup di atas kemampuan keuangan yang terlihat dari penghasilan resminya. Kondisi ini menjadi red flag karena menunjukkan kemungkinan adanya sumber pendapatan lain yang tidak sah. Kedua, tidak adanya segregation of duties, di mana satu orang mengendalikan seluruh proses keuangan, mulai dari otorisasi, pencatatan, hingga rekonsiliasi. Kondisi ini sangat berisiko karena tidak ada mekanisme saling mengawasi, sehingga peluang terjadinya fraud menjadi sangat besar. Ketiga, adanya dokumen palsu. Hal ini menunjukkan adanya manipulasi transaksi, dan seharusnya menjadi tanda peringatan bagi pihak yang melakukan pemeriksaan untuk melakukan verifikasi yang lebih lanjut. Selanjutnya, terdapat pola transaksi bank yang mencurigakan, seperti penggunaan dana pemerintah untuk kepentingan pribadi, misalnya untuk pembelian kuda dan barang-barang mewahnya. Pola transaksi seperti ini tidak sesuai dengan tujuan operasional pemerintah, sehingga seharusnya dapat menimbulkan kecurigaan, baik dari pihak internal maupun pihak bank. Kemudian, adanya ketidaksesuaian antara kondisi operasional kota yang dikatakan kekurangan dana dan gaya hidup pelaku yang justru terlalu mewah. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakwajaran, karena di satu sisi organisasi mengalami keterbatasan anggaran, namun di sisi lain, pejabat keuangannya memiliki kekayaan yang sangat berlebihan. Dan yang terakhir, kontrol informasi yang hanya terpusat pada satu orang, di mana seluruh akses terhadap rekening, dokumen, dan surat menyurat dikuasai oleh pelaku. Hal ini menyebabkan tidak adanya proses verifikasi independen, sehingga fraud bisa disembunyikan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jika red flag ini dianalisis secara keseluruhan, seharusnya sudah cukup untuk memicu investigasi. Lalu, skema fraud yang dilakukan oleh Rita Cranwell. Jadi skema fraud dalam kasus ini termasuk asset misappropriation melalui fraudulent disbursement, yaitu penggelapan kas melalui pengeluaran yang dibuat-buat seolah-olah itu sah. Rita terlebih dahulu membuat rekening rahasia atas nama pemerintah kota agar terlihat legitimate. Kemudian, ia menggunakan invoice palsu untuk memproses transfer dana dari rekening resmi kota ke rekening tersebut, sehingga transaksi tampak seperti pengeluaran yang sangat wajar. Setelah dana masuk ke rekening rahasia tersebut, uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti membeli kuda, properti, dan berbagai aset mewah yang dimiliki oleh Rita Cranwell. Skema ini juga sifatnya ternyata eskalatif, di mana awalnya dia dilakukan dalam jumlah kecil untuk menguji sistem, lalu meningkat secara bertahap hingga mencapai jutaan dolar per tahun tanpa terdeteksi oleh auditor. Selain itu, Rita dapat menutupi fraud ini dengan mengendalikan seluruh informasi keuangan, termasuk dokumen dan komunikasi bank, serta memanfaatkan reputasinya sebagai pihak yang paling memahami keuangan kota, sehingga tidak ada yang mempertanyakan tindakannya. Lalu selanjutnya, evaluasi tanggung jawab etika. Dalam kasus ini, tanggung jawab tidak hanya pada pelaku, tetapi juga pada 3 pihak utama yang sebagai gatekeeper. Pertama, pemerintah Kota Dixon yang mengalami governance failure karena tidak memiliki pengendalian internal yang memadai dan terlalu bergantung pada satu orang. Kedua, auditor eksternal yang mengalami professional failure karena tidak menjaga independensi dan tidak menerapkan skeptisisme profesional. Ketiga, pihak bank yang mengalami procedural failure karena tidak menjalankan prosedur verifikasi bank dengan baik dan tidak mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Ketiga pihak ini seharusnya berperan sebagai gatekeeper namun gagal menjalankan fungsinya. Selanjutnya,
Kenapa fraud ini bisa berlangsung selama 22 tahun? Ternyata karena ada beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, adanya monopoli informasi oleh satu orang, di mana Rita di sini mengendalikan seluruh akses terhadap rekening, dokumen, dan laporan keuangan. Kondisi ini membuat tidak ada pihak lain yang dapat melakukan pengecekan atau verifikasi secara independen. Kedua, adanya budaya kepercayaan yang berlebihan. Rita dianggap sebagai pegawai kompeten dan terpercaya, sehingga kepercayaan tersebut justru menggantikan fungsi kontrol yang seharusnya ada. Ketiga, fraud berkembang secara eskalatif atau bertahap, dimulai dari jumlah kecil hingga meningkat menjadi sangat besar. Pola ini membuat fraud itu sulit terdeteksi karena awalnya dianggap tidak material. Dan keempat, kegagalan seluruh gatekeeper, mulai dari pemerintah kota, auditor, dan bank yang seharusnya berperan sebagai pengawas, namun tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Padahal kalau menurut Akve, rata-rata fraud itu terdeteksi sekitar 14 bulan, sedangkan kasus ini bisa berlangsung hingga 22 tahun. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi fraud dalam kasus ini, digunakanlah metode reconstructing income dengan pendekatan tidak langsung, yaitu metode yang digunakan ketika data keuangan itu tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Pertama, kita lakukan analisis profil keuangan dan perilaku dengan membandingkan penghasilan resmi pelaku dengan gaya hidup yang dijalani. Jika ternyata terdapat ketidaksesuaian yang signifikan, hal ini berarti menjadi indikasi adanya awal pendapatan yang tidak sah. Kedua, kita gunakan asset or net worth method, yaitu dengan melihat peningkatan kekayaan dari waktu ke waktu. Jika kenaikan aset dan pengeluaran tidak sebanding dengan pendapatan yang dilaporkan, maka selisih tersebut dapat mengindikasikan adanya illicit income. Ketiga, yaitu expenditures method, yang membandingkan total pengeluaran dengan sumber dana yang diketahui. Jika pengeluaran lebih besar dari pendapatan, maka terdapat kemungkinan adanya sumber dana tersembunyi. Dan yang keempat, bank deposit analysis, yaitu dengan menelusuri seluruh aliran dana pada semua rekening yang terkait untuk mengidentifikasi dana yang berasal dari sumber yang tidak jelas. Melalui metode ini bisa dibuktikan kalau kekayaan pelaku tidak dapat dijelaskan oleh pendapatan yang sah. Selanjutnya, untuk mencegah fraud serupa, ada beberapa rekomendasi yang perlu diterapkan. Pertama, harus memperkuat segregation of duties, sehingga tidak ada satu orang yang mengendalikan seluruh proses keuangan. Pemisahan fungsi ini penting untuk menciptakan mekanisme saling mengawasi dan mengurangi peluang terjadinya fraud. Kedua, wajib meningkatkan tata kelola organisasi dan fraud risk management dengan melakukan identifikasi risiko, pengawasan berkala, serta memastikan adanya sistem kontrol yang efektif. Ketiga, meningkatkan skeptisisme dan independensi dari auditor, agar auditor itu tidak hanya menerima informasi dari manajemen, tetapi juga melakukan verifikasi secara kritis dan objektif. Keempat, wajib menerapkan mandatory vacation dan sistem whistleblower, sehingga terdapat kesempatan bagi pihak lain untuk menemukan kejanggalan serta menyediakan saluran pelaporan yang aman. Dan yang kelima, wajib meningkatkan peran bank melalui due diligence dan monitoring transaksi, agar aktivitas keuangan yang tidak wajar bisa segera terdeteksi. Sebagai kesimpulannya, Rita Cranwell tetap merupakan pelaku utama dari kasus ini. Namun, fraud ini tidak akan berlangsung selama 22 tahun, tanpa adanya kegagalan dari pemerintah kota, auditor, dan bank sebagai gatekeeper. Kasus ini juga memberikan 3 pelajaran utama. Pertama, fraud dapat menjadi sangat besar jika tidak terdeteksi dari awal. Kedua, red flag harus dilihat sebagai pola, bukan secara terpisah. Dan yang ketiga, kepercayaan harus selalu disertai dengan verifikasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.